Shalom, salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Jumpa kembali dengan saya Pendeta Berton Nababan di channel JSHU. Saya berharap Bapak Ibu Saudara berkenan mendukung dan mensupport channel kita ini dengan cara like, comment, subscribe, dan jangan lupa tekan lonceng notifikasi sehingga Bapak Ibu Saudara yang pertama kali mendapatkan pemberitahuan setiap kami mengupload atau live yang pertama. Bapak Ibu Saudara, pada kesempatan ini saya akan melanjutkan membawakan kebenaran firman Tuhan masih dengan judul yang sama, tetapi sudah masuk ke bagian yang pertama, yaitu konsekuensi hidup menerima Kristus. Kita sudah masuk ke bagian yang pertama, hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Saya kembali membacakan Kolose pasal 2 ayat 6 sampai ayat yang ke-7. Demikianlah bunyinya. Kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita. Karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Bapak Ibu Saudara, saya telah membahas latar belakang di bagian yang pendahuluan. Saya berharap Bapak Ibu Saudara berkenan untuk menyaksikan, menyimak, dan mendengarkan, sehingga betul-betul mengerti dan memahami apa sesungguhnya urgensi atau hal yang mendesak, sehingga Rasul Paulus merasa berkepentingan di dalam tuntunan pimpinan Roh Kudus untuk menyampaikan isi suratnya kepada jemaat Kolose. Saya sudah paparkan beberapa bagian penting bahwa ternyata di sekitar jemaat Kolose pada masa Paulus, pada masa itu, ada pengajaran-pengajaran sesat dan menyimpang yang mencoba untuk merongrong dan merusak pengharapan mereka, iman mereka kepada Kristus yang masih orang Kristen atau pengikut Kristus pemula. Saya perlu sampaikan kepada setiap kita saat ini, Bapak Ibu Saudara, di akhir zaman ini pun, di zaman gereja ini pun, ada banyak pengajaran-pengajaran sesat dan menyimpang. Oleh karena itu, kita perlu betul-betul sungguh-sungguh bertumbuh dalam pengajaran yang sehat, bertumbuh dalam pengajaran yang benar, sehingga kita tidak ikut arus menjadi serupa dengan dunia ini, sehingga kita tidak mudah dibelokkan dan akhirnya menyimpang dari kebenaran yang hakiki. Saudaraku, hanya kebenaran sejati yang membawa pemurnian, pengudusan, penyempurnaan dalam hidup kita. Hanya kebenaran sejati yang membawa kelepasan dan kemerdekaan dalam hidup kita. Oleh karena itu, kita perlu betul-betul bertumbuh dalam pengajaran yang benar, dalam pengajaran yang sehat, dalam pengajaran yang betul-betul Alkitabiah. Bapak Ibu Saudara, saya mau menyampaikan kepada kita saat ini, setiap pengajaran-pengajaran yang muncul, mereka selalu berkata back to the Bible atau kembali ke Alkitab. Pengajaran mereka pengajaran Alkitabiah, tapi mereka sudah mengajarkan Injil yang lain, mengajarkan roh yang lain, mengajarkan Yesus yang lain. Bukan lagi seperti Injil yang diberitakan dalam Alkitab, bukan lagi seperti Yesus yang diberitakan oleh Alkitab, tapi sudah berbeda, saudara. Oleh karena itu kita harus betul-betul selektif. Kita harus betul hati-hati supaya kita jangan mudah diombang-ambingkan oleh pengajaran-pengajaran sesat dan menyimpang. Akhirnya kita menjauh dari Tuhan. Akhirnya kita tidak hidup dalam kebenaran Tuhan. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, mari saksikan bagian pendahuluan sehingga betul-betul memiliki gambaran yang utuh dan lengkap tentang masalah yang sedang terjadi dalam jemaat Kolose
dan kita kaitkan dengan konteks kehidupan gereja di akhir zaman ini. Bapak Ibu Saudara, menerima Kristus itu langkah awal, langkah permulaan, langkah pertama. Tapi setelah itu jangan pernah berhenti. Kita harus perlu terus lagi semakin dalam dalam pengenalan akan Tuhan. Rasul Paulus sudah 26 tahun dia bertobat dari sejak visi Damaskus atau perjalanan ke Damsyik. Dia masih tetap berkata, yang aku kehendaki ialah mengenal Kristus dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya. Paulus sudah merasa cukup untuk mengenal Kristus. Bahkan sampai akhir hayat hidupnya, dia terus bertumbuh dalam pengenalan akan Kristus. Itulah yang membuat Paulus begitu tegar, kokoh, kuat, tak tergoyahkan. Sekalipun beliau diperhadapkan dengan berbagai tantangan, baik di darat, baik di laut, bahkan di berbagai tempat dari serangan orang-orang Yahudi, orang-orang non-Yahudi, bahkan merasa lapar, terpaksa berpuasa, mengalami karam kapal. Saudaraku, banyak hal yang dialami Rasul Paulus, tapi beliau tetap berkata dan tegar bahwa segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Baik Bapak Ibu Saudara, bagian yang kedua setelah pendahuluan, dan tentunya kalau tidak dihitung pendahuluan berarti bagian yang pertama setelah kita menerima Kristus, Bapak Ibu Saudara, ternyata ada tindak lanjutnya. Paling tidak, Bapak Ibu Saudara, setelah kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hidup kita, tadi ada diulang kata-kata hendaklah sampai 4 kali. Artinya, saudaraku, ada paling tidak setiap orang Kristen yang telah menerima Kristus minimal harus terjadi atau mengalami 4 hal dalam hidupnya. Tidak boleh tidak. Suka tidak suka, senang tidak senang, setiap orang Kristen setelah menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hidupnya harus mengalami 4 hal dalam hidupnya. Yang pertama apa itu? Hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Saya ulangi bacakan untuk kita dari Kolose pasal 2 ayat 6 bagian B. Karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Hidup kita harus tetap di dalam Kristus yang telah kita terima. Bapak Ibu Saudara, ketika kita sudah menerima Kristus, berarti kita atau hidup kita harus tetap di dalam Kristus. Nah, sekarang saya coba untuk mengajak kita berpikir sejenak, sungguh-sungguh memahami kata menerima. Logika dari kata menerima. Contoh, kalau seseorang memberikan uang atau duit kepada saya, berarti duit itu saya terima. Duit itu saya masukkan ke kantong saya. Duit itu berada dalam kekuasaan saya, dalam otoritas saya. Duit itu tidak akan mungkin keluar dari kantong saya kalau saya tidak mengambilnya. Duit itu akan tetap tinggal di dalam kantong saya kalau saya tidak apa-apain itu duit. Tidak akan beranjak, tidak akan berjalan, tidak akan keluar dari kantong saya. Itu konteks menerima ketika kita menerima duit, atau misalnya ketika saya menerima duit. Ketika duit saya terima dari Bapak Ibu Saudara, duit itu saya terima, saya masukkan ke kantong saya, duit itu berada dalam kekuasaan saya. Itu logika berpikirnya seperti itu. Saudaraku, kalau kita kaitkan dalam konteks apa yang diajarkan Rasul Paulus, kita telah menerima Kristus. Perhatikan ya, kita telah menerima Kristus. Berarti Kristus itu ada di dalam diri kita. Kalau saya kaitkan tadi dengan menerima uang, saya ulangi sekali lagi contoh ini.
saya menerima uang itu saya masukkan ke kantong saya, uang itu dalam kekuasaan saya, dalam otoritas kendali saya, tidak ada lagi orang lain yang punya otoritas, punya kuasa, punya kendali akan atas uang itu karena sudah ada dalam kantong saya. Sama dengan ketika saudara dan saya menerima Kristus, berarti Kristus ada dalam diri kita. Logika berpikirnya dalam konteks menerima, kalau Kristus sudah ada dalam diri kita, sudah kita terima, ada dalam diri kita, berarti Kristus ada dalam kekuasaan kita. Kristus ada dalam kendali kita. Kristus ada dalam otoritas kita. Harusnya logika berpikirnya begitu. Tapi ternyata bukan demikian dikatakan Rasul Paulus. Kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita, karena itu bukan hendaklah Kristus ada dalam kamu, bukan. Tapi sebaliknya, hendaklah hidupmu tetap di dalam Kristus. Terbalik. Saya menerima uang itu saya masukkan ke kantong saya, uang itu saya kuasai, saya kendalikan, ternyata berbeda dengan menerima Kristus. Setelah kita menerima Kristus sebagai Tuhan Juru Selamat dalam hidup kita, Kristus ada dalam diri kita, Kristus tinggal dalam diri kita, yang kita yakini dan percayai, tapi ternyata Kristus tidak bisa dalam kendali otoritas kekuasaan kita. Tidak bisa. Tapi kita yang harus larut untuk hidup tetap di dalam Dia. Nah, apa maksudnya ya? Jadi berbeda dengan menerima benda. Menerima Kristus berbeda dengan menerima sebuah benda. Benda kita terima, benda itu kita simpan, benda itu dalam otoritas kendali kita. Tapi berbeda ketika menerima Kristus. Ketika kita menerima Kristus, bukan berarti kita menguasai Kristus. Bukan berarti Kristus dalam otoritas kendali kita. Tidak. Kristus punya otoritas. Apakah akan bertahta dalam hidup kita? Akan berkuasa menjadi Tuhan, Lord, Kurios, pemimpin, raja, penguasa dalam hidup kita. Itu tergantung kepada kita, apakah kita mau tetap ada di dalam Dia. Kalau kita tidak mau tetap di dalam Dia, Bapak Ibu Saudara, maka Dia tidak akan berkuasa dalam hidup kita. Kita yang harus melarutkan diri ke dalam Kristus, bukan Kristus yang kita kuasai, otoritasi, atau kendalikan dalam hidup kita. Jangan terbalik, Bapak Ibu Saudara. Oleh karena itu, Bapak Ibu Saudara, itu sebabnya Rasul Paulus berkata, kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita, karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia, bukan hendaklah Kristus tetap di dalam kamu. Tolong perhatikan dengan teliti ya, firman Tuhan tidak berkata hendaklah Kristus tetap di dalam kamu, bukan. Tapi hendaklah kita tetap di dalam Kristus. Pertanyaan saya untuk kita, benarkah kita tetap di dalam Kristus? Bapak Ibu Saudara, saya ulangi sekali lagi. Benarkah sungguh-sungguhkah kita hidup tetap di dalam Kristus? Itu menjadi pertanyaan kita. Untuk menjawab pertanyaan ini saya akan berikan dua ilustrasi menarik, tolong kita simak dan perhatikan bersama. Yang pertama, saya ambil sebuah batu, saya masukkan ke sebuah gelas yang airnya ada separuh. Setelah batu itu saya masukkan, batu keras kan, seperti kelereng, saya masukkan ke dalam air. Pertanyaan saya, apakah batu itu ada dalam air? Gelas yang diisi dengan air tadi, apakah batu itu ada dalam gelas yang diisi dengan air? Jawabannya apa? Ada. Ini gelas. Saya isi dengan air separuh, terus batu yang keras, licin, saya masukkan ke dalam. Pertanyaannya, apakah batu itu ada dalam air? Jawabannya, iya.
Pertanyaan kedua, apakah air ada di dalam batu? Halo, apakah air ada dalam batu? Tentu tidak. Kenapa? Karena batu itu padat. Tidak ada pori-porinya. Sehingga memungkinkan air masuk meresap ke dalam batu itu. Batu itu ada dalam air, tapi air tidak ada dalam batu. Artinya gambarannya apa? Kita mengaku ada dalam Kristus, tetapi Kristus tidak ada dalam diri kita. Inilah model orang Kristen KTP, Kristen tanpa pertobatan. Dia mengaku dia ada dalam Kristus, dia mengaku tinggal di dalam Kristus, tapi Kristus tidak ada dalam dirinya. Oleh karena apa? Oleh karena hidupnya tidak tetap di dalam Kristus. Bapak Ibu Saudara, coba kita kaitkan, terapkan kepada diri kita masing-masing. Ada banyak orang mengaku Kristen, tapi hidupnya tidak pernah berubah. Hidupnya tetap hidup dikuasai oleh kedagingan. Hidup dikuasai oleh hal-hal yang duniawi. Hidup dalam korupsi, ketidakjujuran, keberdosaan. Hidup dalam perbudakan dosa. Padahal ciri orang Kristen yang sudah mengalami perjumpaan pribadi dengan Kristus, yang sudah mengalami kelahiran baru, dia masih bisa saja berdosa. Tapi orang Kristen yang sejati tidak mungkin hidup di dalam dosa. Saya ingatkan kepada kita, ada perbedaan antara hidup di dalam dosa dengan berbuat dosa. Orang Kristen bisa saja berbuat dosa. Masih bisa saja berbuat dosa. Saya ulangi. Masih bisa saja berbuat dosa. Masih bisa saja jatuh ke dalam dosa. Tapi tidak akan mungkin, mustahil orang Kristen hidup di dalam dosa. Hidup dalam dosa artinya hidup dalam perhambaan, perbudakan dosa. Kenapa? Sejak dia menerima Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat dalam hidupnya, dan dia tetap membina relasi hubungannya dengan Tuhan, maka dia akan tetap ada dalam Kristus, dan akhirnya Kristus pun tetap dalam dia. Contoh yang kedua, Bapak Ibu Saudara. Coba saya ambil kapas. Tahu kapas kan? Kapas saya ambil, saya masukkan ke dalam gelas yang sama yang ada air. Pertanyaan saya, apakah kapas ada dalam air? Halo? Tentunya ada. Oke, pertanyaan kedua, apakah air ada di dalam kapas? Ada. Kenapa? Karena air bisa meresap ke dalam kapas itu. Jadi, kapas ada di dalam air ada dalam kapas. Molekul-molekul air itu masuk ke pori-pori dari kapas itu. Coba perhatikan. Ketika kapas tanpa ada air, datang angin, karena kapas itu ringan, maka kapas itu pun bisa dihembuskan. Bahkan napas dari hidung kita pun bisa membuat kapas bergeser karena begitu ringan. Apalagi kapas dalam jumlah yang kecil. Satu misalnya begitu. Bisa langsung bergeser. Tapi ketika kapas sudah kena ke dalam air ada dalam kapas, kapas ada dalam air. Saya mau kasih tahu, sampai kita mampus tidak akan bisa meniup kapas itu untuk bergerak. Susah sekali, karena apa? Karena seluruh molekul pori-pori daripada kapas itu diisi dengan air. Dan jangan lupa Bapak Ibu Saudara, ketika kapas itu ada dalam air, maka sebetulnya dari jauh terlihat bukan lagi kapasnya, tetapi airnya. Inilah yang dikatakan oleh Rasul Paulus kepada jemaat Galatia. Apa itu? Aku telah disalibkan bersama Kristus. Aku hidup bukan lagi aku yang hidup,
melainkan Kristus yang hidup di dalam aku, dan hidup yang kuhidupi sekarang ini dalam tubuh ini adalah hidup oleh karena iman kepada Anak Allah yang mengasihi aku. Artinya, Kristus yang terlihat, Kristus yang makin besar, kita makin kecil, kita makin berkurang. Kristus yang makin dimuliakan di dalam hidup kita, melalui hidup kita. Karena Kristus ada dalam kita, dan kita tetap ada dalam Kristus. Pertanyaan saya, mana yang benar? Mana yang benar? Yang pertama, kapas masuk ke dalam air, sehingga air masuk ke dalam kapas, atau yang kedua, air masuk ke dalam kapas, sehingga kapas masuk ke dalam air. Mana yang benar? Bapak Ibu Saudara, untuk menjawab pertanyaan ini sebetulnya gampang. Yesus berkata dalam Yohanes 19 ayat 16, bukan kamu yang memilih aku, tapi aku yang memilih kamu. Artinya, yang pertama-tama memang Tuhan Allah melalui Roh Kudusnya mengaruniakan iman untuk percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan Juru Selamat dalam hidup kita. Tapi ketika kita sudah menerima Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat dalam hidup kita, karena Dia memilih kita, bukan kita yang memilih Dia, kita yang sudah jatuh dalam natur dosa, tidak mungkin memilih yang baik. Tapi oleh karena kasih karunia-Nya, kita diselamatkan oleh iman. Itu bukan pemberian manusia, tapi pemberian Allah. Bukan hasil pekerjaan manusia, tapi anugerah pemberian Allah. Bapak Ibu Saudara, Kristus yang pertama-tama memilih kita. Berarti Kristus ada dalam diri kita. Dan setelah Kristus ada dalam diri kita, untuk kita memiliki pertumbuhan yang sehat, maka kita harus tetap di dalam Kristus. Supaya kapas itu tetap ada air, maka kapas itu perlu tetap tinggal di dalam air. Bapak Ibu Saudara, demikian juga dengan kita, supaya kita tetap memiliki pertumbuhan yang baik, maka kita perlu tetap tinggal di dalam Kristus. Jangan hari ini Kristus, besok tokoh yang lain, besoknya pindah lagi. Tidak, saudaraku. Tapi kita sebagai orang-orang percaya, marilah kita memiliki satu komitmen seperti semboyan Radio Republik Indonesia. Sekali mengudara, tetap mengudara. Sekali kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hidup kita, marilah kita punya komitmen hidup kita tetap di dalam Kristus. Kiranya kebenaran firman Tuhan ini dapat memberkati kita. Nantikan pembahasan bagian yang kedua. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia, dan tentunya semakin indah dan menarik. Tuhan Yesus memberkati. Amin.